Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Minggu malam hari ini sudah tanggal 18 Januari 2026. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghentar, sudah menyertai, menjaga, melindungi, memberkati Bapak Ibu Saudara semua di tahun 2026 ini. Dan sejak kita memasuki 1 Januari 2026 sudah berjalan 18 hari loh Bapak Ibu. Waktu begitu cepat, masih ada 347 hari yang akan kita jalani. Karena satu tahun asumsi 365 hari, satu tahun baru berjalan 18 hari. Masih sisa 347 hari. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi nomor satu, kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Dan kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Di situ Yesus menekankan, Yesus mengutus kepada murid-muridnya nomor satu, supaya orang itu harus bertobat. Kalau tidak bertobat binasa, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tujuan Yesus turun ke dalam dunia supaya orang percaya kepada Yesus dan bertobat, supaya diselamatkan. Kalau tidak bertobat, tidak hidup menurut kehendak Tuhan, tidak ikuti SOP surga, bagaimana bisa masuk ke surga? Bisa masuk ke surga kalau ikutin aturan kerajaan surga. Ada di dalam firman Tuhan. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 demikian firman Tuhan. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Bahagia kekal di surga selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Aku mau taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini ku mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Berfirman malam hari ini Bapa. Ku siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera dan selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak kita cinta Yesus, kita cinta firman Tuhan. Karena baca renungkan firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, memeliharakan firman Allah, itu dikatakan berbahagia. Dan kata firman pula di dalam 1 Yohanes 2:17, dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Amin. Bapak Ibu kan ingin hidup selama-lamanya bersama Yesus. Kalau kita mau hidup bersama Yesus, mari kita ikuti kehendak Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan, bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan kehidupan yang lama, hidup baru di dalam Kristus. Tahun 2026 selalu saya katakan adalah tahun firman Tuhan. 2026 ditambah semuanya nilainya 10. Angka 10 bicara firman Tuhan. Biar sepenuhnya tahun 2026, mulai start tahun 2026, mari jadikan hidup ini mau selalu taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pusat hidup kita. Firman Allah menjadi sentral hidup kita. Yesus di atas segala-galanya. Karena dunia akan lenyap, tapi hanya orang yang selamat adalah orang yang melakukan kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari selalu berurutan kita baca firman Tuhan, kita cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, baca firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu tidak pernah tidak makan, tidak minum untuk hidup sehat. Ya, jadi kehidupan kita ini butuh dua makanan rohani dan jasmani. Rohani berkaitan dengan kehidupan yang akan datang di sorga. Kehidupan jasmani selama kita hidup di dunia ini. Ya, itu mari isilah malam ini. Tadi Bapak pasti sudah makan ya, minum atau belum makan minum. Mari kita datang kepada Tuhan, makanan rohani kita, firman Tuhan. Saya mau baca Markus 6 ayat 6b sampai 13, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ini cintanya Yesus. Dia keliling, saudara. Ya, makanya kita sebagai hamba Tuhan juga keliling. Saya juga masa kecil bersama papi mami keliling tuh ke desa-desa, pelayanan di cabang-cabang. Ya, berapa ratus jiwa-jiwa yang sudah dibaptis, bahkan ribuan pasti sudah dihitung. Ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan sorga. Ya, kita mau ikuti jejak Yesus. Yesus begitu cinta kita semua. Yesus begitu cinta umat manusia. Selalu diberitakan kabar tentang kerajaan sorga. Kabar tentang keselamatan. Kabar tentang pertobatan. Kabar tentang kebenaran Tuhan. Ya, jadi Yesus keliling sambil mengajar. Mari termasuk Bapak Ibu di kantor, dimanapun Bapak Ibu kalau kenal ada teman yang belum terima Yesus, gak ada salahnya kita sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kasih Tuhan, supaya mereka banyak mengenal akan kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Coba, Tuhan itu luar biasa. Mengutus murid-muridnya, diberikan kuasa. Kenapa kuasa roh jahat? Sebab tanpa kuasa Tuhan kita kalah, saudara. Ya, sebab kata firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 5:19, dunia ini sudah dikuasai roh jahat. Ya, kita tidak bisa mengalahkan roh iblis, roh jahat tanpa kuasa Tuhan. Karena kita tidak punya kuasa. Tuhan yang punya kuasa. Bahkan dalam Yakobus pasal 2:19, iblis itu gemetar. Ya, itu mari kita mau datang kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan. Dan Roh Kudus akan menyertai kita di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya dengan kuasa Roh Kudus ada kemenangan bersama kita. Dan janji Tuhan memang dalam Yohanes 4:14, Tuhan akan perintahkan Roh Kudus. Tuhan akan tolong kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Dan Roh Kudus memberikan kuasa buat kita. Dan kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, ada kuasa. Ya, di situ dikatakan ayat 8, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Melayani pekerjaan Tuhan tidak boleh dengan kekuatan kedagingan. Ini masalah daging, saudara ya. Jangan membawa apa, ada roti itu daging toh.
masalah perut, bekal pun jangan uang. Dalam arti kita mau melayani pekerjaan Tuhan, sentralnya kita Tuhan Yesus. Sentral kita perintah firman Tuhan. Sentral kita adalah kebenaran Tuhan, ya. Tongkat itu bicara kuasa. Tongkat dikasih kuasa. Seperti tadi firman Allah kata, Tuhan berikan kuasa, maka boleh bawa tongkat. Karena bicara tongkat, bicara otoritas. Tongkat bicara kewibawaan dari ilahi, dari Tuhan. Setiap hamba Tuhan, setiap kita pasti janji Tuhan akan diberikan kuasa. Ya, jadi kalau melayani pekerjaan Tuhan tidak boleh andalkan kekuatan manusia, tapi andalkan kekuatan Tuhan di situ. Boleh pakai las kaki, tapi jangan pakai dua baju. Artinya dua baju tidak boleh kita bercabang. Ya, andalkan kebenaran Tuhan. Tidak boleh menggunakan baju dunia, tapi baju Tuhan rohani. Itu maksudnya. Ya, tidak boleh menggunakan dua baju. Tidak boleh kita orang bimbang. Tidak boleh dengan kekuatan lain. Rohani kita satu. Baju rohani. Tidak boleh baju jasmani. Ya, jadi menggunakan baju rohani. Kebenaran firman Tuhan. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ tempat kamu berangkat dari tempat itu. Di situ ada tempat damai sejahtera. Melayani pekerjaan Tuhan, ciptakan damai sejahtera. Ya, jangan sampai melayani pekerjaan Tuhan ada terjadi kekacauan. Itu bukan dari Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus 14:33, Allah tidak mengadakan kekacauan, tapi Tuhan mau adanya damai sejahtera. Saya mau baca supaya jelas, ya. 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan, sebab Allah tidak mengadakan kekacauan, tapi damai sejahtera. Di dalam pekerjaan Tuhan, jadi tidak mau kalau sampai ada orang nggak mau menerima, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi artinya intinya dalam melayani pekerjaan Tuhan di situ harus ada damai sejahtera. Jangan tidak ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, tinggalkan. Maka dikatakan nih, keluar dari situ, kebaskanlah debu yang dari kamu sebagai peringatan bagi. Jadi tinggalkan kalau dalam pekerjaan tidak ada damai sejahtera. Jangan, ya. Melayani pekerjaan Tuhan harus ada damai sejahtera. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena pada prinsip manusia sudah jatuh di dalam dosa. Rom 3 ayat 23, semua sudah jatuh dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Allah, tidak ada kebenaran dalam setiap kita. Maka pentingnya melayani pekerjaan Tuhan harus bertobat tuh. Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan sembarangan. Harus sungguh-sungguh, harus bertobat, hormati Tuhan. Kita harus respect sama Tuhan. Jangan sampai sudah pelayan-pelayan Tuhan masih main judi, main perempuan, tidak benar. Itu berarti sudah tidak takut sama Tuhan. Hormati sama Tuhan. Kalau kita takut hormat sama Tuhan, mari tinggalkan perkara dosa. Ya, nanti Roh Kudus akan bentuk kehidupan kita. Roh Kudus tuntun kita. Kita memang orang berdosa, tapi bukan jangan sampai kita sengaja berbuat dosa. Ya, baca di dalam Ibrani 10:26. Kita sudah tahu tentang kebenaran, tidak boleh main-main dosa. Saya mau baca Ibrani pasal 10 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, nah lihat, sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa. Nah, ini artinya kalau mempermainkan dosa, hati-hati, tidak ada risiko, ya, harus ditanggung, saudara. Ya, karena kita sengaja berbuat, berarti mempermainkan Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, tidak boleh mempermainkan Tuhan. Belajar dari saat ini, hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan dosa, harus bertobat. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, selalu berpegang kepada firman Tuhan. Setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ya, itu harus betul bertobat, hidup baru. Kalau sudah tidak hidup baru, berarti sudah mempermainkan Tuhan. Lihat itu. Anak Imam Eli Harun yang main-main, Hofni Pinas, ya, Nadab Abiu, dihabisin sama Tuhan. Tuhan tidak berkenan karena dia tidak hidup bertobat, hidup mempermainkan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kita melayani pekerjaan Tuhan tidak boleh lalai. Baca dalam Yeremia 48:10. Ya, terkutuk kepada orang yang lalai dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau baca Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kita tidak boleh seenaknya, sudah takut akan Tuhan. Hormat takut kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 28.
melainkan pekerjaan Tuhan. Hormat takut sama Tuhan, karena Allah itu api yang menghanguskan. Saya mau baca nih, ya, Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan ini tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jangan hormat dan takut, melainkan pekerjaan Tuhan. Saya takut, melainkan pekerjaan takut. Tidak boleh main-main. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, pagi. Hidup saya harus berkenan sama Tuhan. Harus hidup standar firman. Nggak boleh kalau sudah tidak standar firman, sudah. Ya, seperti sudah hidup di dalam hukum di Indonesia. Harus sesuai hukum. Aturan-aturan kita pakai. Kalau sudah melanggar lampu merah, kena tilang, sudah. Ya, jangan melanggar lah. Mari kita sudah tahu kami. Kalau sudah dilarang sama Tuhan, jangan berbuat zina, jangan berzina. Ya, kalau sudah jangan mencuri, jangan membunuh. Itu aturan Tuhan ini, jangan mencuri, jangan membunuh. Ya, kita mau kalau ada kebenaran Tuhan, kenapa nggak mau hidup dalam kebenaran Tuhan? Firman Allah katakan tadi, dunia sedang lenyap. Orang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Berarti mari kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan kita nurutin daging, berhenti dosa. Firman Allah malam hari bilang, orang harus bertobat. Mari kita bertobat. Kalau di antara Bapak Ibu yang senang judi, bertobat, jangan menjudi. Ya, di surga nggak ada perkara najis. Baca, saya mau kasih ayat terakhir ya. Dan ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan, mengolesi banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka itu. Coba dikasih kuasa sama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Setiap kita ada kuasa, saudara. Ya, dalam Yohanes 1:12 setiap orang percaya kepada Tuhan ada kuasa. Dan di dalam Wahyu saya katakan 21:27, ya, di surga tidak ada barang yang najis, saudara. Ya, oleh karena itu mari, seperti yang firman Allah saya sampaikan yang lalu, akan dipisahkan dua, yang najis-najis, yang cemar-cemar, tapi yang benar-benar, yang kudus-kudus. Mari kita saat ini menjelang kedatangan Tuhan, kita mau jaga rohani kita. Ya. Wahyu 21:27, tapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, atau orang melakukan kekejian atau dusta, tapi yang mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Mari, nama yang tertulis itu mari kerinduan kita, supaya setiap kita bertobat. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga, dan kita mau turut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbang tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita berpegang kepada firman Allah malam hari. Mari kita harus bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan sifat karakter yang bukan kehendak Tuhan, tapi kamu hidup menurut kehendak Tuhan. Supaya nanti kalau Yesus datang, ini keadaan dunia, makin hari, makin kegenapan firman Allah dinyatakan. Dunia akan lenyap, tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.